Ayoko na. Sa akin ka lang titingin. Nakakatulong ka pa sa pag-aaral mo. Oo, pero kala ko ba wedding planner ka? Parang talent scout ka. Yan. Seorang mahasiswa cantik yang berprofesi sebagai seorang wanita terapi pijat panggilan ini terjebak di dunia kesek-kesek. Bagaimana ya kiprah mahasiswa cantik itu menjalani dunia malamnya? Film yang akan kita dongengkan kali ini berasal dari Filipina dan sangat baru dirilis sekitar bulan Juli 2023. Film ini berjudul Home Service. Ikaw kaya... Dapat tinataasan natin yung rates mo eh. Like ko yan. Diba? Rapikan meja dan siapkan cemilan. Jangan di-skip-skip ya nontonnya, biar kalian paham alur cerita film. Oo, bet ko yun. Nako. Oo, nakalipat na ako. Tsaka nakadalansya na rin kasi ako. Film pun dimulai. Di sudut kota Manila, kita diperlihatkan sosok wanita yang bernama Happy. Wanita itu berprofesi sebagai seorang terapi pijat emples-emples. Dengan jasanya, bisa untuk dipanggil ke rumah. Pa ako eh. Maraming booking ah. Tak sungkan, ia pun memberikan kartu namanya ke setiap orang, agar ia mendapatkan pelanggan baru setiap harinya. Yan, call niya na. Suatu hari, ia mendapatkan seorang pasien seorang wanita yang bernama Precious. Dengan kode sapu tangan, Happy pun menghampiri wanita itu. Kain tayo. Yung gamit mo, lagay mo lang sa likod. Precious mengajak Happy untuk makan di suatu tempat. Di restoran itu, Precious ngepoin kehidupan Happy sebagai terapi pijat. Ternyata Happy seorang mahasiswa keperawatan dan pekerjaan seorang terapis hanya sebagai sampingan. Melihat kecantikan Happy, Precious mengajak Happy untuk menjadi model untuk majalah kalender. Kebetulan, Precious mempunyai kenalan seorang fotografer. Happy pun menerima tawaran itu, dan Precious mengajaknya untuk mengunjungi rumahnya, dan sekaligus tempat pemotretan model. Gusto mo ba? Saat di rumah, Precious meyakinkan Happy agar mau dijadikan model, dan ia akan dikenalkan kepada temannya yang bernama Leo, yang berprofesi sebagai fotografer. Kami nang kwarto dito. Ito yung guest room namin, tapos yung stock room dyan namin. Keesokan harinya, Happy menemui lagi Precious di rumahnya, yang pastinya ia tergiur oleh tawaran yang diberikan oleh Precious. Hi! Saat itu, Precious mendapatkan telepon dari modelnya. Ternyata ia menagih uang pemotretan yang belum dibayar padanya. Karena risih terus ditagih, akhirnya ia mencabut nomor handphone itu. Ketika itu, ia mengajak Happy untuk melihat baju dan koleksi sepatu untuk dipakai saat pemotretan nanti. Sambil menunggu Leo yang belum datang, mereka pun mengobrol untuk mengenal lebih wala na jauh. silang pakialam sa'yo. Mo yung realidad na totoong buhay. Gusto ko ng trabaho. Ano ba yung matinong trabaho sa'yo? Tak lama kemudian, Leo pun datang dan ia meminta maaf kalau ia terlambat datang ke lokasi. Precious pun mengenalkan Happy kepada Leo sebagai fotografer. Formal. Nice meeting you too. Ingatan mo yan, baka kung ano pa magasgasan mo. Nabit ko lang din siya sa lipid. Happy pun terlihat sangat cantik dengan baju yang ia kenakan. Dan Happy telah siap menjadi modelnya Leo. Happy pun melakukan beberapa season pemotretan dengan gaya dan kostum yang Ano berbeda. gagawin natin? I'm gonna be honest with you, ha? Lihat ka ng konti. Setelah edisi pemotretan, Happy pun pergi meninggalkan mereka berdua. Keesokan harinya, Leo mengirim pesan dan ia memberikan gombalan yang membuat Happy tersenyum. Lalu, Leo menelpon kalau ia membutuhkan jasa terapi dan ia meminta Happy datang ke studio sekaligus untuk melihat hasil foto dirinya. Shoot natin, na-print mo na ba? Yes. Yan. Kailan ko makikita?
Biling ko sana sa inyo ngayon eh. Kemudian, selang tak berapa lama, Happy mengunjungi ke studio. Dan Leo pun sudah menyiapkan foto-foto Ang Happy ganda ko dito. hasil pemotretan kemarin. Yan yung favorites. Ito. Saat itu, Leo terus merayu Happy. Ia mengatakan kalau dirinya tidak ingin menghancurkan hubungan Leo dengan Precious. Tetapi Leo membantah kalau ia hanya berteman dengan Precious. Karena Happy juga menyukai Leo, maka terjadilah bermain futsal di antara mereka. Pemotretan season selanjutnya. Mag-business partner kayo, di ba? Nagusto ka niya? Paano mo naman nasabi? Setelah bertempur, Leo memasuki sebuah kamar. Ternyata di tempat itu semua telah direncanakan, dan ia merekam kegiatan bersama Happy dan disusun rapi di dalam file. Malam harinya, ketika Precious memasuki ruangan itu, ia mengetahui rekaman itu, dan ia hanya bisa berdiam melihat rekaman itu. Keesokan harinya, Precious mengundang Happy untuk sarapan di rumahnya. Leo juga datang ke rumah itu menemui mereka berdua. Kape, gusto mo? Anong ganap? Pagod. Leo pun memperlihatkan foto hasil jepretannya kepada Precious, dan ia cukup puas dengan hasilnya. Ang ganda. Dapat tinataasan natin yung grades mo eh. Like ko yan. Tak lama kemudian, Precious menemui seorang pria Jepang, dan ia memberikan hasil foto dan video hasil dari Leo. Dan ia menerima bayaran dari semua hasil foto. It's great to do visit. You can download the copies next time. Okay. Ternyata Leo dan Precious bersekongkol untuk menjebak Happy dan mendapatkan keuntungan dari dirinya. Ito. Thank you, Garrison. Dengan uang itu, Precious mentraktir Happy untuk berbelanja. Dan ia pun mempersiapkan acara ulang tahun untuk Leo. Sedangkan di rumah, Leo telah mempersiapkan kamera tersembunyi untuk merekam kegiatan apa yang terjadi. Mereka bertiga merayakan acara ulang tahun Leo di rumah dengan secara sederhana. Akhirnya ditutup dengan bermain futsal. Kung saan ilagay yung asin nung nagtanong. Suatu hari, Happy bertemu dengan langganan setianya. Ia mengatakan kalau dirinya sudah mendapatkan job yang lebih baik. Makanya, ia jarang melayani jasa pijatnya. Di mo sinasagot mga tawag ko. Happy pun memberikan nomornya yang baru pada pelanggannya. Dan ia bisa menghubunginya kapanpun. Ano, tara? Ang dami nang uulit. Lalo na yung prof ko dati. Suatu malam saat Happy berkunjung ke rumah Precious, terlihat banyak polisi di rumah itu. Dan Happy diminta keterangan oleh polisi yang menangani kasus kejahatan di dunia maya. Dan di saat itu polisi memperlihatkan video dirinya bersama Leo. Dan Happy diminta keterangan lebih lanjut di kantor polisi. Di kantor cyberkriminal, Happy dipertemukan dengan pria orang Jepang yang menyebarkan videonya. Akan tetapi Happy mengatakan kalau dirinya tidak mengenal pria itu. Oh, madalas umuwi yan dito para maghanap ng videos na ito. Wala dyan, Sarge. Ternyata, sersan polisi itu memanfaatkan Happy untuk bisa bermain futsal bersama. Happy pun cukup pintar. Ia merekam adegan bersama polisi sersan itu agar ia bisa mengancam sersan yang telah memanfaatkan dirinya di dalam kasus cyberkriminal. Dalam keadaan lengah, Happy bisa melarikan diri dari sersan polisi dan mengambil beberapa barang milik Pak Sersan. Sesaat dalam pelariannya, Happy mengirim video pada sersan polisi dan cukup kaget kalau Happy telah merekam adegan bersamanya. Dan ia mendapatkan ancaman dari Happy kalau video itu akan disebarkan. Hindi ko alam na Leo dan Precious telah mengetahui kalau polisi sedang mencarinya. Dan orang Jepang yang ia temui telah tertangkap oleh polisi. Mereka berdua pun berencana akan melarikan diri. bayad naman na tayo dun, no? Oo, gawa na lang ulit tayo.
publicity. Paano kakanta yun? Ano, namimiss mo pagkata niya? Leo pun mengambil barang-barang yang ada di kosan agar polisi tidak menemukan barang bukti yang lainnya. Ternyata Precious dan Leo tidak jera. Mereka terus mencari mangsa baru untuk dijadikan upeti-upetinya dan mendapatkan keuntungan secara pribadinya. Terlihat Sersan lagi mengintai Precious di sebuah kafe dan Happy menghampirinya dan ia mengatakan untuk meminta dirinya untuk mengungkap segera kasus ini karena banyak sekali pelajar yang terjebak di dalamnya. Ang ina mo din, ikaw sabi ko sa'yo, kapag may nangyaring masama sa akin. Kemudian Happy pun meninggalkan Sersan dan Precious tampak akan meninggalkan kafe tersebut. Happy pun bekerja sama dengan teman kosnya yang bernama Joy untuk mendapatkan bukti yang lebih banyak atas kejahatan yang dilakukan oleh Leo dan Precious. Ia pun memberikan Joy sebuah pena yang ternyata pena tersebut bisa membuat rekaman dan video dan Joy akan merekam semua aktivitas ketika bersama Leo dan Precious. Sige babe, ang mahalaga may makuha talaga tayong information sa kanila. Joy pun mulai beraksi. Dia mulai merekam semuanya dari Precious bertemu dengan Sersan dan ia bertemu dengan Leo di kediamannya yang baru. Dito, marami dyan. Sayang. Di bale, tatry ko na pa naman ng ulan. Oo nga eh. Sabi mo susunduin mo kami. Happy bertemu dengan Sersan di restoran dan ia menunjukkan bukti kepada Sersan. Tetapi bukti itu belum cukup kuat untuk menjerat mereka berdua ke dalam penjara. Pa yung bilang ebidensya. Pwedeng naimbitahin lang. Ketika Precious beres nge-gym, ia tiba-tiba dihampiri oleh Happy. Sungguh terkejut, ia melihat Happy dan Happy memperlihatkan video ketika Leo bersama seorang pria. Happy mengatakan, berhati-hatilah karena gerak-gerik mereka diawasi seseorang. Mendengar itu, Precious segera pergi meninggalkan Happy. Okay. Mag-ingat. Malam harinya, Leo dijemput oleh Precious. Tak disangka, Happy berada di dalam mobil itu dan ia meminta semua barang milik mereka berdua. What's up, babe? Happy, baka naman pwede natin pag-usapan to. Di sana, Happy mengatakan semuanya harus berakhir karena ia tidak ingin melihat korban lebih banyak lagi dan ia telah bekerja sama dengan Sersan untuk menangkap mereka berdua. Din sila sa mga kawawang estudyante. Ako pa rin may kasalanan. Oo, ikaw! Ako pa rin? Oo! Happy menyuruh Precious untuk pergi ke suatu tempat. Di tempat tersebut, Happy meminta mereka berdua saling diborgol. Happy pun meninggalkan mereka berdua. Tak lama kemudian, Sersan datang dan ia melepaskan ikatan borgol mereka. Namun tak disangka, setelah borgol dilepas, Leo menghajar Sersan dan terjadilah perkelahian. Singkat cerita, mereka semua meninggoy saling tembak. Dan Happy yang mendengar ada suara tembakan memutuskan kembali ke tempat tersebut. Sungguh ia terkejut kalau mereka semua meninggoy. Happy juga meletakkan senjata itu di tangan Leo dan Sersan, seakan mereka saling baku tembak. Dan sayangnya film pun harus berakhir. Bye-bye.